Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tenriajeng Ahlia Elena, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu sejarah perkembangan komputer. Pokok pembahasan yang pertama, sejarah perkembangan komputer. A. Sebelum abad ke-20. B. Tokoh yang berpengaruh dan perkembangan komputer. A. Sejarah perkembangan komputer. Sebelum abad ke-20, ada dua kelas perhitungan. Yang pertama, alat digital dan alat analog. Alat digital adalah alat yang memperlihatkan angka-angka dan hasilnya. Contohnya abakus, kalkulator, dan jam modern yang seperti sekarang. Sedangkan alat analog yaitu pada kondisi ini dari besar hitungan baik berupa panjang, tegangan, sudut menyatakan angka dari besaran tersebut. Contohnya mistar geser, jam tangan tradisional dengan jarum jam dan angka. Tokoh yang berpengaruh perkembangan komputer. Beberapa ahli ini sangat berpengaruh perjalanan perkembangan komputer dari komputer sederhana sampai komputer modern yang seperti sekarang yang kita lihat. Yang pertama, Wilhelm Sicard dari Tübingen tahun 1592 sampai 1635. Wilhelm Sicard adalah salah satu penemuan teknologi paling awal, yaitu mesin buatannya yang menggunakan roda-roda untuk melakukan operasi perjumlahan, perkalian, dan perhitungan pembagian. B. Blaise Pascal dari Prancis tahun 1623 sampai 1662. Pascal yang belum genap usianya 19 tahun telah merancang kalkulator mekanik, yaitu yang mampu mengurangi dan menambah, yang diberikan nama kalkulator Pascal. Tidak hanya sampai situ, pada tahun 1553, Pascal menulis Try to do Triangle Arithmetica yang menjelaskan tentang koefisien binomal, yang sekarang kita kenal sebagai segitiga Pascal. C. Gottfried Leibniz tahun 1646 sampai 1716. Seorang ahli matematika merancang roda Leibniz, bagian yang terpenting dari alat hitung mekanis. Alat tersebut dapat melakukan perkalian, pembagian, penambah, dan pengurangan. D. Charles Babbage tahun 1791 sampai 1871. Mesin yang ditemukan yaitu salah satu ikom yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis yang pertama. Babbage juga dijuluki sebagai Bapak Komputer. B. Auguste Ada tahun 1816 sampai 1852. Ia menyusun algoritma pemecahan masalah dari berbagai prinsip matematika. F. Kendali komputasi. Kendali komputasi merupakan salah satu mesin alitis Babbage, yaitu bagaimana menyajikan angka dalam melakukan operasi matematika terhadap angka tersebut. Yang kedua, bagaimana melakukan sentetan operasi matematika tanpa campuran tangan manusia yang hanya akan memperlambat kecepatan pengolahan. G. Basile Bocon tahun 1725 pada proses pembuatan hiasan kain sutra yang kemudian dikembangkan oleh Joseph Maria Jacquard. H. Joseph Maria memberikan kontribusi penting dalam bidang pengendalian proses perancangan sistem kendalinya yang menggunakan kartu lubang. I. The International Business Management Corporation atau IBM. Yang pertama, kelahiran komputer modern sebelum komputer digital pertama lahir. Ada beberapa jenis analog yang beroperasi, diantaranya yaitu penganalisis device yang dibangun oleh MIT atau Master Institute of Technology pada tahun 1931 dengan perancangan Vannevar Bush, berguna untuk memecahkan permasalahan diferensial pada berbagai cabang matematika. J. The first high-speed general purpose computer using vacuum tubes, electronic numerical integrator and computer ENIAC. The ENIAC team, Februari 14, 1946. Live to Write. J. Purpose actor John Grace Brainerd, Sam Fallman, Herman H. Goldstein, John W. Mucciel,
Hort, Pender, Major General G. L. Barnes, Kolonel Paul N. Gillon. 2. Komputer digital. Di Amerika, komputer digital dikembangkan oleh beberapa perusahaan, antara lain IBM dan Laboratorium Telepon Bell di bawah pemimpinan Gregory Stibbles yang dinamakan komputer angka kompleks. Howard Aiken tahun 1900 sampai 1957 merancang Howard Mark I disebut sebagai Automatic Sequence Control Calculator pada tahun 1944. Komputer ini termasuk komputer mekanis. Awal perkembangan komputer elektronik adalah dengan penggunaan tabung elektronik dalam pembuatan komputer. Komputer tersebut berukuran raksasa, menggunakan banyak tabung elektronika, vacuum tube, resistor dan kapasitor, serta membutuhkan daya tarik yang besar untuk beroperasi. 3. Konsep tersimpan. Langkah besar selanjutnya adalah penemuan konsep program tersimpan di memori. Awalnya hanya data yang akan diperoleh dapat tersimpan di memori. Program harus disimpan kembali setiap data yang akan diolah. Jadi, komputer hanya perangkat keras tanpa instruksi dasar tersimpan. Mesin seperti ini oleh Donovan disebut Dar Machine atau mesin telanjang. Setiap kali proses dilaksanakan, program maupun data disimpan ke dalam komputer. Alan Turing 1912 sampai 1954. Sejarah berkembangnya komputer kurang lengkap tanpa menunjukkan peran Alan, karena beliau dianggap sebagai salah satu bapak komputer modern. Alan Matheson Turing lahir di London 23 Juni 1912. Tahun 1931, Turing bersekolah di King College, Cambridge Universitas. Dalam penelitian, Turing lebih banyak menciptakan kembali dibandingkan menggunakan temuan yang sudah ada. Setelah lulus, Turing mendapatkan anggota King College tahun 1935. Pada saat inilah Turing menjadi konsep mengenai mesin Turing. Melalui sebuah kuliah di tahun 1935, Turing diperkenalkan pada pertanyaan berkaitan dengan logika matematika yang diajukan oleh Hubble. Agustus 1936, Turing mengeluarkan paper untuk konsep yang berjudul On Countable Number with Application the Excisions Problem. Selama Perang Kedua 1939 sampai 1945, Turing bekerja pada Departemen Komunikasi Britania Raya. Di sana dia ditugaskan untuk memecahkan kode yang diciptakan oleh mesin Enigma pemilik pihak Jerman ini. Ini adalah tugas berat karena mesin ini mampu menghasilkan kode yang berubah secara konstan. Untuk memecahkan adalah suatu yang sangat mustahil pada zaman itu. Namun ternyata tidak mustahil bagi Turing. Yang kemudian diciptakan Colossus, sebuah mesin 10 yang mampu memecahkan kode Ekman dalam waktu singkat. Mesin ini juga merupakan salah satu awal menuju komputer digital. Komputer generasi keempat setelah IC. Tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau FLC membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Hal tersebut dapat meningkatkan daya kerja. Efisiensi yang terandalan komputer chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membuat kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen di sebuah komputer dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya,
IC dibuat untuk mengerjakan satu tugas tertentu yang spesifik. Sekarang sebuah mikroproses dapat diproduksi dan kemudian program untuk mesin memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Seiring dengan bertambahnya kekuatan komputer kecil, komputer-komputer tersebut dapat dihubungkan secara bersamaan dalam suatu jaringan untuk saling berbagi memori, perangkat lunak, informasi, dan juga dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Komputer jaringan memungkinkan komputer tunggal untuk membentuk kerjasama elektronik untuk menyelesaikan suatu proses tugas dengan menggunakan pengkabelan langsung disebut juga dengan local area network atau LAN. Kabel telepon, jaringan ini dapat berkembang menjadi sangat besar. Pada komputer, generasi ini juga memanfaatkan microprocessors. Perkembangan mikroprosesor 1971 sampai 4004. Mikroproses pertama, semua komponen CPU adalah single chip 3-4 bit. 2. Diikuti dengan munculnya 8008 tahun 1972, 8 bit. 3 tahun 1974 sampai 8080, 1. Intel mikroprosesor dengan kegunaan umum. N. Komputer generasi kelima atau masa depan. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. 2 kemajuan rakayasa yang terutama adalah kemampuan prompesesan paralel yang akan meningkatkan model non-Neumann atau model non-Newman, akan digantikan dengan sistem kemampuan. Peningkatan kinerja mikroproses ini terus berlanjut, tidak kenal henti dengan berbagai teknik yang telah dikembangkannya. Antaranya, yang pertama, Brace prediction, teknik di mana prosesor memungkinkan mengamati terlebih dahulu di dalam software dan melakukan prediksi pencabangan atau kelompok industri yang akan dieksekusi berikutnya. 2. Data flow analysis. Prosesor akan menganalisis instruksi yang tergantung pada hasil data lainnya untuk membuat jadwal yang optimum dan eksekusi. 3. Spekulatif dengan model prediksi cabang dan analis data, maka proses dapat melakukan eksekusi spekulatif terlebih dahulu sebelum waktunya. Perkembangan mikroprosesor dilihat dari kapasitas operasi dengan kecepatan sangatlah pesat. Hal ini menimbulkan masalah kesengajaan dan kurang sinkron operasi antara komponen. Organisasi arsitektur komponen yang handal yang sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan seperti ini. Terdapat beberapa metode untuk mengatasi masalah perbedaan kecepatan operasi antara mikroproses dengan komponen lainnya. Yang pertama, meningkatkan jumlah bit yang dicari pada suatu tertentu dengan melebarkan DRAM dan melebarkan lintasan sistem busnya. 2. Mengubah antarmuka DRAM sehingga lebih efisien dengan menggunakan teknik charger atau pola buffer lainnya pada keping DRAM. 3. Meningkatkan bandwidth interkoneksi prosesor dan memori dengan menggunakan high rate bus yang lebih cepat untuk buffering dan membuat struktur aliran data. Bidang lainnya menjadi fokus kajian peningkatan kinerja sistem komputer adalah penanganan perangkat-perangkat L/O. Masalah yang terjadi hampir sama dengan memori. Teknik penyelesaiannya yang digunakan umum adalah teknik buffering dan caching. Target yang ingin dicapai dalam peningkatan kinerja adalah tercapainya keseimbangan proses operasi antara komponen-komponen penyusun komputer sehingga dapat menghasilkan kinerja komputer yang tinggi.
Terima kasih.